Sebelum ceritanya gue mulai, sekarang gue akan kasih kalian untuk dengerin satu rekaman suara. On who are we doing a welfare check? For my son. He's been missing for 2 days. His work's called. Nah, panggilan telepon barusan yang kalian dengar ya, barusan ini ya, ini merupakan panggilan telepon dari seorang wanita yang merupakan seorang ibu, yang ternyata ibu ini itu menelpon ke 911 dikarenakan putranya, anak laki-lakinya itu udah nggak ada kabar selama 2 hari. Nah, kasus yang akan kita bahas kali ini merupakan sebuah kasus yang telah terjadi kepada keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, dan tiba-tiba keluarga ini berubah menjadi lautan darah. Sebelum videonya ini gue mulai, gue mau kasih tahu dulu ke kalian. Sekarang game 90net udah semakin luas. Gue udah punya sosmed, IG, TikTok, dan gue juga punya Spotify. Gue punya podcast sendiri dan kalian bisa main aja langsung ke sana. Kalau kalian boring nunggu video terbaru dari gue, kalian bisa langsung aja main ke podcast gue. Atau kalian yang kalau misalkan penasaran nih, kalian bisa cek aja langsung ke IG gua atau ke TikTok gua, karena di sana juga ada video-video baru yang gak gua publish di YouTube. Sedikit informasi dari gua, karena video yang akan kita bahas kali ini isinya adalah sesuatu yang disturbing dan gak enak untuk dilihat. Mau gak mau foto korban dan juga tersangka dan juga barang-barang bukti serta rumah-rumahnya nih yang udah gua dapat fotonya, gua akan publish di Instagram gua. Jadi kalau kalian penasaran sama orang aslinya itu kayak gimana, langsung aja ke Instagram gua. So kalau udah, kita mulai aja videonya. Jadi gini ceritanya. Pada tahun 1975 hiduplah seorang pria bernama Daniel Halsett yang tinggal di daerah Oregon di Estacada, Amerika Serikat. Ketika Daniel masih menginjak usia anak-anak, ia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya beserta dengan kedua saudara kandungnya. Ayah Daniel ini dikenal sebagai pria yang penyayang dengan keluarganya. Di sisi lain, ayahnya itu juga dikenal sebagai seorang pria yang pekerja keras. Ketika Daniel berada di Oregon atau masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, Daniel ini selalu bangun pagi-pagi untuk membantu ayahnya bekerja di lahan pertanian yang mereka miliki. Dari kebiasaan inilah pada akhirnya Daniel tumbuh menjadi seorang pria yang ramah, yang mudah tersenyum, dan juga pekerja keras. Sama seperti ayahnya. Gak cuman di rumah aja, selama Daniel duduk di bangku SMA, ia juga dikenal sebagai sosok pria yang friendly, ramah, mudah tersenyum, dan juga pintar. Daniel ini juga jago nih main alat musik dari piano dan juga drum. Gak cuman itu aja, Daniel ini juga ternyata suka sekali dengan teknologi, yang pada akhirnya itu ngebuat Daniel punya kemampuan untuk mengoperasikan komputer lebih baik dibandingkan dengan teman-teman sekolah yang ada di sana. Yang pada akhirnya selama Daniel bersekolah di SMA, dia itu nggak pernah punya masalah sama sekali. Cuman sayangnya nih, ketika memasuki tahun 1994, Daniel diberikan sebuah berita yang sangat menyakiti hatinya, di mana ayah tercintanya dikabarkan meninggal dikarenakan terkena aneurisma. Setelah kepergian ayahnya, Daniel merasa sangat terpukul. Di dalam hatinya dia itu mikir, gua ini itu masih berada di usia remaja, usia-usia di mana gua masih membutuhkan dukungan dan juga support dari orang tua. Di saat yang bersamaan, ternyata yang gua alamin itu berbeda dengan orang lain. Sedangkan Daniel pada saat itu di mana ia masih berada di usia remaja, ia sudah kehilangan orang tuanya, dan Daniel sempat sedih banget nih. Jadi kan biasanya ketika Daniel itu pulang sekolah, dia bakal masuk ke dalam rumah dan ngeletakin tasnya, terus pergi ke halaman belakang. Di halaman belakang ini biasanya ayahnya Daniel itu bakalan duduk di teras, terus sambil ngopi, nyantai, dan ngelihat Daniel pulang. Udah pulang. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Daniel pulang ke rumah, dia pergi ke halaman belakang dan ngelihat kursi yang biasa diduduki oleh ayahnya sudah nggak ada. Walaupun begitu, Daniel ini sadar kalau dia itu nggak boleh terus bersedih seperti ini, karena dia masih punya keluarga yang harus ia jaga. Lanjut di tahun 1995, setahun setelah kematian ayahnya, Daniel baru saja lulus dari bangku SMA. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Western Oregon University di daerah
Salem. Disinilah kemudian si Daniel itu lulus dan mendapatkan gelar sarjananya. Di sini jugalah dia itu juga bertemu dengan seorang wanita yang bernama Elizabeth Squarek. Pertemuan pertama kali dari kedua orang ini itu kemudian membuat si Elizabeth itu jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat si Daniel. Ia dikenal kayak orang yang ramah, friendly, mudah tersenyum, dan pekerja keras banget. Dari sisi inilah si Elizabeth itu suka sama si Daniel dan memutuskan untuk menikah pada tahun 2001. Nah, 5 tahun kemudian keluarga Daniel kemudian diberkahi dengan 3 orang anak. 2 diantaranya adalah perempuan dan 1 anak laki-laki. Di saat yang sama, Daniel memutuskan untuk pindah dan tinggal di Las Vegas. Di Las Vegas, Daniel mendapatkan pekerjaan, atau lebih tepatnya Daniel mendirikan perusahaan komputer miliknya sendiri. Keluarga Daniel pada saat itu dipenuhi dengan canda, tawa. Pokoknya di hari-hari kehidupan mereka itu pasti ada aja sesuatu yang bisa dijadikan bahan obrolan dan bahan tertawaan. Cuman ternyata kebahagiaan mereka itu nggak bertahan dalam waktu yang cukup lama. Istri Daniel alias Elizabeth pada saat itu merasa kalau dirinya sangat-sangat ingin terjun ke dunia politik. Pada saat itu, Elizabeth itu bertanya ke Daniel, apakah si Daniel itu setuju dan mau support dirinya untuk terjun ke dunia politik. Apakah Daniel itu siap untuk menanggung semua pekerjaan rumah tangga. Terus Daniel ini siap nggak ngurus ketiga anak mereka. Karena Daniel ini adalah pria yang sangat cinta dengan istrinya. Pada saat itu jugalah dia itu bilang, gua bisa kok support elu, gue juga bisa kok ngejagain anak kita dan juga bisa ngebiayain sambil kerja dengan keras untuk keluarga kita. Pokoknya kamu tenang aja, kamu fokus terjun ke politik, gua yang bakalan ngejagain keluarga kita. Lanjut di tahun 2010, Elizabeth mencalonkan dirinya sebagai anggota Senat. Elizabeth berusaha dengan sangat-sangat keras, dimulai dari memasang poster, spanduk, mencari pendukung, dan mulai berkampanye di mana-mana agar ia bisa menang dan mendapatkan posisi tersebut. Di sisi lain, Daniel yang bekerja di perusahaan IT yang ia kembangkan sendiri, di sini ia harus bekerja hampir setiap hari. Gak cuma itu aja, karena ketiga anaknya ini suka bermain dengan ayahnya, jadi bisa dibilang Daniel hampir menghabiskan waktunya untuk bermain atau menemani anak-anaknya untuk menghabiskan hari-hari mereka. Yang pada akhirnya ketika pas di malam hari tiba, Daniel akan pergi ke ruang makan, duduk di meja, terus menyediakan sebuah kopi, secangkir kopi, dan laptop dan bekerja semalaman. Dia lembur, dia bergadang sampai pagi, dan terus melakukan rutinitas ini hampir setiap hari. Lanjut pada 2 November 2010, Elizabeth dikabarkan telah berhasil memenangkan kampanye. Ia mendapatkan posisi sebagai senat di usianya yang ke-27 tahun. Tapi disinilah hal yang enggak menyenangkan mulai terjadi. Elizabeth setelah memenangkan posisinya sebagai anggota senat, ternyata Elizabeth agak berubah. Dia jadi jarang nih ngumpul bareng dengan keluarganya, ngumpul makan malam dengan keluarganya, itu juga jarang banget. Daniel pun merasa kayak si Elizabeth itu mulai menjauh dari dirinya. Dan Daniel itu juga curiga nih dengan seorang pria yang bernama Tiger Helgelien, yang ternyata pria ini selalu mengirimi chat ke istrinya. Nah, isi chatnya itu kurang lebih kayak, lagi ngapain, udah makan belum, udah mandi belum. Pokoknya semua pertanyaan yang agak privacy itu ditanyakan sama si Tiger Helgelien. Di saat itu juga lah ketika Daniel tahu kalau si Tiger Helgelien itu kayaknya punya semacam hubungan khusus dengan istrinya, dia langsung datang ke tempat si Tiger, terus kasih tahu untuk menjauh dari istri gua. Lanjut pada Oktober 2011, hubungan antara Elizabeth dan Tiger malah menjadi semakin akrab, semakin dekat. Bahkan di sini ceritanya si Elizabeth itu pernah kedapatan pergi dalam waktu yang cukup lama bersama dengan Tiger Helgelien dengan alasan pekerjaan. Pas Elizabeth pulang ke rumah, di saat itulah kemudian si Daniel itu berjalan dengan penuh emosi menuju ke kamar Elizabeth. Dia ngebuka pintu dengan keras dan menuduh Elizabeth telah berselingkuh dengan Tiger Helgelien.
Dia juga bilang kalau si Elizabeth itu udah gak setia dengan dirinya, udah mengkhianati dirinya. Dan disinilah hubungan mereka itu mulai agak rentan, agak mulai meregang, mulai kayak gak romantis kayak dulu. Cuman walaupun si Daniel itu udah nuduh dan ngomong yang enggak-enggak ke Elizabeth, di sini Elizabeth tetap ngebela si Daniel. Dia juga bilang kalau gua sama Tiger Helgelien itu nggak ada hubungan apa-apa kok. Kami berdua pergi ke suatu tempat untuk urusan pekerjaan. Aneh ya, dia ke suatu tempat tapi berduaan. Aneh aja gitu. Di saat yang bersamaan, Daniel ini kan tetap sayang ya sama istrinya, si Elizabeth. Mau gak mau dia itu mengajak si Elizabeth pergi ke gereja untuk melakukan konsultasi agar hubungan mereka dapat diperbaiki lagi. 5 hari kemudian setelah perkelahian hebat yang dilakukan oleh mereka berdua dan setelah mereka melakukan konsultasi ke gereja juga, rupanya Daniel syok berat nih karena mendapatkan atau kedapatan polisi datang ke rumahnya dan menahan si Daniel dengan alasan kalau Elizabeth itu menuduh si Daniel telah menyentuh dirinya dan melakukan pelecehan seksual. Daniel bingung nih. Hah? Gua dituduh dan ditangkap cuman gara-gara menyentuh tubuh istri gua. Salah gua di mana? Elizabeth itu istri gua. Kenapa Elizabeth itu nuntut gua kayak beginian? Yang pada akhirnya karena nggak ada pembelaan sama sekali, Daniel langsung dibawa dan ditahan di penjara. Dan di saat yang bersamaan, Daniel juga dibawa ke pengadilan dan diberikan hukuman selama 6 bulan masa percobaan. Disinilah Daniel kemudian merasa kecewa dengan Elizabeth dan saat dia keluar dia memutuskan akan bercerai dengan Elizabeth. Ceritanya makin parah nih karena Elizabeth adalah tokoh politik. Di saat yang bersamaan juga Elizabeth mendapatkan kabar atau rumor yang gak enak tentang dirinya, di mana si Elizabeth dituduh melakukan perselingkuhan dengan Tiger Helgelien. Mau gak mau si Elizabeth harus dipaksa secara langsung untuk turun dari posisinya sebagai anggota senat. Di saat yang bersamaan, karena si Daniel pada saat itu juga pernah melakukan kekerasan, sebenarnya bukan kekerasan fisik, cuman dikarenakan si Daniel itu berteriak dengan keras ke arah si Elizabeth, hakim menyatakan hak asuh dari ketiga putrinya harus dibawa sama si Elizabeth. Yang paling parah dari semua kejadian ini adalah setelah Elizabeth berhasil mendapatkan hak asuh dari ketiga anaknya, si Elizabeth itu memutuskan untuk pindah dari Nevada tempat ia tinggal menuju ke Alaska. Dan di Alaska inilah Elizabeth menikah dengan Tiger Helgelien. Daniel merasa hancur, merasa kayak broken parah karena ketiga putrinya yang udah dia anggap sebagai malaikat kecil harus dibawa pergi ke tempat yang sangat jauh. Di sisi lain, Daniel itu juga kesulitan untuk bertemu dengan ketiga anaknya. Ditambah lagi ternyata hubungan antara Daniel dan Elizabeth karena ini parah banget. Jadi ketika si Daniel itu mau video call, ternyata malah dimatiin sama Elizabeth. Walaupun begitu, Daniel nggak mau terus-menerus terpuruk di dalam kesedihannya. Ia memutuskan untuk bangkit kembali dan bekerja lebih keras dari biasanya. Gak lama setelah itu, Daniel bertemu dengan seorang wanita bernama Bogdana. Mereka pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Cuman sayangnya, ketika memasuki tahun 2019, Daniel dan Bogdana harus bercerai kembali. Nah, ajaibnya nih, setelah perceraian antara si Daniel dengan Bogdana, ternyata hal yang mengejutkan itu terjadi, di mana si Elizabeth itu tiba-tiba pindah dari Alaska kembali lagi ke Nevada. Di sini Elizabeth itu pindah ke Nevada bukan dikarenakan ingin balikan sama si Daniel, melainkan dia suka tinggal di Nevada. Di sini juga lah kemudian Daniel merasa sangat hidup kembali. Dia bahagia banget karena Daniel itu bisa bertemu dengan ketiga anak mereka lagi. Lanjut nih, pada tahun 2020, salah satu anak Daniel yang bernama Sierra Halsett memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama dengan ayah kandungnya. Tentu aja hal ini itu ngebikin si Elizabeth itu kesel dan juga marah sama Sierra, karena dia nggak suka dong anak yang udah dia dapat susah-susah dari pengadilan tiba-tiba malah pindah dan tinggal bersama dengan ayah atau suami atau mantan suaminya. Cuman di sisi lain, anehnya nih, Sierra itu tetap ngebet dan keras banget pengen pindah dan tinggal bersama dengan ayah kandungnya, si Daniel. Ceritanya mulai panas nih
pada bulan Agustus 2020, Daniel mengajak lagi mantan istrinya ke pengadilan agar ia bisa mendapatkan hak asuh Sierra. Karena pada saat itu masih zaman-zamannya corona, mau gak mau persidangan yang mereka lakukan yaitu dilakukan secara online. Saat itu jugalah si Daniel itu mengatakan ke hakim kalau Sierra itu lebih baik atau lebih pantas tinggal bersama dengan dirinya di rumah tempat ia miliki saat ini. Karena hubungan antara Sierra dengan si Elizabeth itu nggak begitu akur, nggak begitu akrab. Bahkan si Daniel itu juga memberikan satu buah surat selembar kertas yang ditulis oleh Sierra yang menyatakan kalau Sierra ingin tinggal bersama dengan ayah kandungnya sendiri. Pada saat itu jugalah ketika si Elizabeth mendengar perkataan dari si Daniel yang seperti itu, dia langsung ngebentak meja tempat ia meletakkan kamera. Terus dia berteriak ke hakim dan mengatakan kalau Daniel adalah pembohong besar dan surat yang diberikan kepada hakim itu adalah palsu yang ditulis oleh Daniel. Saat itu juga hakim langsung menyuruh kedua mantan suami istri ini untuk diam, dan dia langsung ngomong, masalah rumah tangga ini adalah urusan kalian. Mau kalian bertengkar bagaimanapun, mau bagaimanapun hasilnya, mau rumah tangga kalian hancur, toksik sekalipun, itu nggak menjadi masalah besar. Tapi ingat, yang menjadi korbannya bukan kalian, melainkan anak kalian sendiri. Pada saat itu jugalah karena Daniel udah kalah di persidangan, dia pun kemudian dengan berat hati membereskan barang-barang milik Sierra, memasukkan ke dalam tas dan langsung membawa Sierra untuk pulang ke rumah Elizabeth. Cuma menariknya nih, setelah Sierra diantar pulang ke rumah ibunya, ternyata pas malam hari Sierra diam-diam keluar dari rumah Elizabeth dan kembali lagi masuk ke dalam rumah Daniel. Sampai suatu hari Daniel kedapatan nih ngelihat Sierra ternyata udah punya seorang kekasih yang bernama Aaron Guerrero. Rupanya Sierra dan Aaron pada saat itu telah berencana untuk pindah dan tinggal di tempat yang jauh dari orang tuanya. Karena pada saat itu Daniel khawatir akan terjadi hal yang enggak-enggak dengan putrinya, si Daniel pada saat itu langsung ngambil handphone, dia telepon Elizabeth, terus dia bilang ke Elizabeth kalau si Sierra ternyata udah punya kekasih dan berencana melakukan hal yang seperti ini dan seperti itu. Pada akhirnya Elizabeth dan juga si Daniel memutuskan untuk datang ke rumah orang tua Aaron dan melakukan diskusi. Hasil diskusi yang dilakukan oleh mereka berdua adalah ternyata kedua belah pihak orang tua memutuskan Aaron dan juga Sierra harus berpisah. Mereka nggak boleh ketemu sama sekali dan udah gitu aja. Sekarang untuk kalian yang masih dengerin cerita gue sampai di sini nih, gue mau kalian lebih fokus lagi karena cerita yang akan gue ceritakan berikut ini adalah cerita yang penuh dengan plot twist. Pada tanggal 8 April 2021, kartu ATM milik Daniel tiba-tiba kedapatan menarik uang dalam jumlah yang sangat besar. Anehnya lagi, penarikan uang dari ATM Daniel juga bisa dibilang sangat aneh, bingung, misterius. Karena posisi penarikan uang ada di mana-mana. Nah, sedikit informasi, gua akan menjelaskan hubungan antara si Daniel dan juga Bogdana. Jadi gini ya, setelah Daniel bercerai dengan Bogdana, rupanya hubungan antara si Daniel dengan Bogdana itu nggak separah dengan Elizabeth. Walaupun Daniel udah bercerai dengan Bogdana, mereka masih berhubungan alias masih ada rasa sayang-sayangnya, yang pada akhirnya kartu ATM yang dimiliki sama Daniel ternyata masih bisa diakses sama si Bogdana. Setelah kartu ATM si Daniel kedapatan melakukan penarikan uang dalam jumlah yang sangat besar, pihak bank langsung mengkontak orang yang bisa menggunakan kartu ATM milik Daniel, yaitu Bogdana dan juga Daniel. Pihak bank pada saat itu mengkabari lewat chat dan bilang kalau telah terjadi penarikan uang dalam jumlah yang besar di kartu ATM yang Anda gunakan. Bogdana pas mendapatkan email tersebut, dia langsung kayak heran dan bingung. Siapa yang narik uang dalam jumlah yang sebesar ini? Sudah jelas dong, gua yang dapat email ini, gua baca, gua nggak merasa kayak narik uang sebesar ini. Karena gua nggak narik sebesar ini, gua langsung ngechat ke si Daniel. Di dalam pikiran si Bogdana, gue bingung, Daniel ngapain narik uang sebesar ini?
Untuk apa coba? Saat itu juga lah kemudian si Bogdana itu ngechat ke Daniel kayak, lu narik uang sebesar itu nggak? Gak ada jawaban sama si Daniel. Bogdana nelpon nih ke Daniel. Rupanya gak diangkat sama si Daniel. Bogdana merasa cemas nih karena si Daniel di chat nggak bales, di telepon juga nggak diangkat. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi ibunya Daniel yang bernama Christine. Ibunya Daniel ketika mendengar kabar dari Daniel yang gak ada balasan atau gak ngerespon sama sekali ketika dikabari, dia mulai cemas nih. Karena orang yang paling sering menghubungi si Daniel itu adalah ibunya. Karena mendapatkan kabar yang gak enak dari Bogdana, ibunya langsung ngechat ke Daniel, tapi gak dibalas. Terus ibunya nelpon lagi nih ke si Daniel. Hasilnya gak diangkat. Mau gak mau, ibunya itu nelpon ke cucunya, yaitu Sierra. Pas ditelepon ke Sierra, rupanya Sierra nggak ngangkat. Di saat yang bersamaan, ibunya itu ngechat ke Sierra. Rupanya Sierra itu ngebalas dalam waktu yang agak lama. Isi chatnya kurang lebih, Sierra mengatakan HP yang digunakan oleh ayahnya rusak. Daniel sedang baik-baik saja, dan HP Daniel saat ini sedang diservis dan akan mengabari Christine di malam hari. Nah, ceritanya makin misterius lagi nih. Rupanya ketika Sierra itu semalam ngechat dan bilang ayahnya bakalan ngekontak si Christine, rupanya keesokan harinya Daniel itu nggak ada ngasih kabar ke ibunya. Nggak ada kabar, nggak ada chat, nggak ada telepon sama sekali. Dan sekitaran jam 10 pagi, karena Christine ini cemas, dia langsung ngechat ke Sierra. Dan anehnya ternyata chat dari Christine itu dibalas sama Sierra setelah 20 menitan lebih. Dan di sini Sierra mengatakan kalau ayahnya sedang gak bisa ngebalas chat karena sedang berada di kamar mandi. Ibunya Daniel itu merasa kayak, kok aneh ya, kok cucu gue terasa kayak orang lain. Pada saat itu juga karena si Christine ini cemas, dia langsung nelpon seorang perempuan yang bernama Peggy Newman. Nah, Peggy Newman sendiri ini adalah pemilik tanah dari rumah si Daniel. Selain itu, Peggy Newman ini juga merupakan teman akrab atau teman dekat si Daniel. Di saat yang bersamaan, si Christine itu bilang nih ke Peggy, dia bilang kayak, Peggy, lu bisa nggak tolong gua? Peggy bilang, apa? Dia bilang kayak gini, ini anak gua si Daniel itu udah 2 hari lebih gak ngabarin gua jadi cemas nih. Bisa gak lu cek ke rumah si Daniel, dia oke apa enggak? Peggy Newman saat itu langsung bilang, oke, gua akan ngecek ke rumah si Daniel, tapi tunggu 4 jam lagi karena gua sedang berada di luar. Nah, ketika si Christine baru aja nutup teleponnya, di saat yang sama si Christine itu langsung nelpon 911. Beberapa jam kemudian, Peggy Newman dan seorang temannya itu pun tiba di rumah Daniel. Hal pertama kali yang dinotis oleh Peggy Newman pada saat itu adalah mobil Nissan yang berwarna biru yang dikendarai oleh Daniel biasanya diparkir di halaman depan, tapi sekarang malah nggak kelihatan. Pada saat itu juga, Peggy dan juga temannya langsung bergegas berlari menuju ke depan pintu rumah si Daniel. Peggy pada saat itu langsung kayak ngetuk pintu rumah si Daniel, kayak manggil, Daniel, lu ada di dalam gak? Kenapa sih kok gak ada kabar? Terus lu gak apa-apa kan? Rupanya di saat yang bersamaan Daniel itu gak nyaut panggilan dari si Peggy Newman. Karena Peggy Newman itu cemas, dia langsung kayak megang knop pintu, kayak diputar kayak mau dipaksa masuk. Ternyata knop pintunya gak dikunci. Karena pintu rumah Daniel gak dikunci, Peggy dan juga temannya itu langsung masuk ke dalam rumah si Daniel. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, keadaan rumah Daniel itu gelap, hening, dan ada bau yang aneh. Gak lama setelah itu ketika si Peggy baru aja melangkah agak masuk ke dalam rumah, Peggy dan juga temannya itu menjerit, berteriak sekuat tenaga, langsung keluar lari dari rumah si Daniel dan nelpon 911. Nah, sebelum kita lanjut ke panggilan telepon 911, di sini gua akan menceritakan kembali sebuah misteri yang akan menghubungkan cerita ini. Di mana misterinya itu adalah Daniel yang tiba-tiba menghilang dan juga penarikan uang yang dilakukan dalam jumlah yang besar yang dilakukan oleh seseorang. Jadi gini, sehari sebelum istri kedua Daniel menelpon ibunya,
dan kasih kabar telah terjadi keanehan di dalam kartu ATM milik Daniel. Di saat itu juga lah ternyata ada sebuah petunjuk di kamera CCTV yang ada di salah satu mesin ATM kedapatan merekam 2 orang misterius, diantaranya adalah laki-laki dan juga seorang perempuan. Orang ini itu melakukan penarikan uang dalam jumlah besar menggunakan kartu ATM milik si Daniel. Gak cuma itu aja, kedua orang ini itu kemudian ditangkap lagi di dalam kamera CCTV ketika pergi ke arah supermarket. Selain itu, mereka itu ketangkap lagi nih ketika memasuki salah satu supermarket yang bernama Depot, dan di sini mereka kedapatan membeli berbagai peralatan benda tajam menggunakan kartu ATM milik si Daniel. Anehnya lagi, kedua orang ini setelah membeli peralatan tajam dari Depot, mereka langsung keluar dari sana dan pergi ke rumah si Daniel untuk menginap. Dan hal yang lebih anehnya lagi, di hari yang sama ketika si Peggy Newman mau datang ke rumah si Daniel sekitaran jam 10 pagi, itu kan si Peggy Newman belum sampai ya. Jadi ketika si Christine, ibunya Daniel itu kan nelpon ke Peggy Newman agar si Peggy itu ngecek ke rumah si Daniel. Peggy Newman itu bilangnya dia bisanya itu sekitaran siang hari, 4 jam kemudian, sekitaran jam 2 sore lah. Jadi di jam 10-nya, jam 10 siangnya, ternyata mobil Daniel itu kedapatan keluar dari rumah si Daniel. Sekarang kita kembali lagi pada 9 April 2021. Ketika Peggy menelpon 911, beberapa jam kemudian kelihatan mobil polisi yang datang dan melaju dengan cepat berhenti di rumah si Daniel. Polisi langsung keluar dari mobil mereka dan menghampiri si Peggy Newman dan juga temannya. Pas polisi nanya ke Peggy Newman, pada saat itu wajah Peggy itu kayak pucat, kesulitan untuk berbicara, dan bicaranya itu kayak gagap. Jadi pada saat itu petugas polisi ini menyuruh si Peggy Newman untuk masuk ke dalam mobil. Polisi itu kayak menenangkan si Peggy kayak, "Oke, sekarang kamu bisa tenang dulu, kami akan melanjutkan investigasi dan memeriksa rumah si Daniel." Petugas polisi yang lain itu langsung masuk ke dalam rumah si Daniel, dan di sini mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Ruangan Daniel benar-benar gelap, hening, gak ada satupun suara. Pas lampu rumahnya dinyalakan, petugas polisi ini menemukan keadaan di rumah Daniel itu berantakan banget. Meja dan juga kursi yang udah patah kayak digunakan seseorang untuk dilempar ke tubuh orang. Terus anehnya lagi, ternyata polisi itu nggak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi dengan si Daniel, karena keadaan di rumah Daniel itu benar-benar mencurigakan. Ditambah lagi nih, pas polisi ngecek ke rumah si Daniel nih, dia itu kayak buntu karena di bagian garasi mobil itu ada benda yang dibakar, kayak sampah yang dibakar, tumpukan sampah, dan juga barang-barang yang berantakan banget. Anehnya gak ada noda darah. Polisi buntu dong karena gak menemukan Daniel ada di mana. Mereka langsung balik ke kantor polisi dan melakukan investigasi lebih lanjut. Lanjut pada 13 April 2021, di hari Daniel dan Sierra menghilang, polisi yang ada di daerah setempat mendapati 2 orang misterius yang pernah menggunakan kartu ATM milik Daniel. Disinilah mereka kemudian ditemukan sedang naik di dalam bus umum yang ingin pergi meninggalkan Nevada. Pas kedua orang ini ditahan, ternyata identitas asli dari mereka adalah Aaron Guerrero dan juga Sierra sendiri. Polisi kemudian langsung menggebrek dan membawa mereka berdua untuk diinterogasi lebih lanjut. Di dalam interogasinya ini, polisi menemukan sebuah rekaman video yang sangatlah mengerikan. Selain itu, di dalam rekamannya ini juga terbukti kalau misteri di balik hilangnya si Daniel mulai dapat dipecahkan. Jadi ketika rekamannya ini diputar, ternyata di dalam video itu ada si Aaron dan juga Sierra. Mereka berdua itu sedang tiduran bermesraan di ranjang kasur warna putih, dan mereka itu juga melakukan perbincangan kecil. Hal yang paling ngeri di dalam video ini adalah si Aaron itu mengatakan kalau selamat datang di YouTube channel mereka. Ini adalah video ketiga setelah hari pembunuhan yang dilakukan kepada seseorang. Sekarang kita akan kembali lagi pada 8 April 2021. Di malam hari ketika Daniel sedang tertidur di ruangan kamarnya, Aaron dan juga Sierra baru aja pulang dari Depot. Mereka masuk ke dalam rumah Daniel secara diam-diam. Sierra dan juga Aaron kemudian berjalan pelan-pelan
masuk ke dalam pintu kamar si Daniel. Sierra ngambil balok kayu dan baloknya ini itu dihantamkan ke punggung si Daniel. Daniel pada saat itu langsung shock, kaget dan ngelihat Sierra yang memegang blok kayu. Di saat yang bersamaan, si Aaron itu langsung menerjang ke kasurnya si Daniel. Dia langsung lompat kayak duduk di tubuh si Daniel dan ngambil pisau. Terus pisaunya ini itu ditancapkan ke tubuh si Daniel sebanyak 70 kali tusukan. Dari ke-70 kali tusukan ini diantaranya ada di bagian dada, bagian pinggang, dan yang lebih parahnya lagi ada di bagian leher belakang kepala si Daniel. Karena mendapatkan luka yang parah banget, Daniel pada saat itu lemah banget. Dia nggak bisa melakukan perlawanan. Pas dia mendapatkan luka, si Daniel itu sempat kayak bangun dari kasurnya dan terjatuh di lantai. Pas dia jatuh di lantai, Daniel itu kayak merangkak, kayak pengen keluar dari kamarnya tapi nggak bisa karena tenaganya udah habis. Di saat yang bersamaan, karena tenaga Daniel udah habis, dia cuma bisa membungkuk, kayak membungkuk di lantai dan nggak bergerak, ngelihat ke atas, kayak ngelihat si putrinya, si Sierra yang sedang memegang blok kayu. Daniel cuma bisa menatap Sierra dan setelah itu Daniel pun meninggal. Di saat yang bersamaan, setelah si Daniel udah nggak bernyawa lagi, Sierra dan juga Aaron kemudian mengeluarkan peralatan yang mereka beli di Dipo. Mereka mulai ngambil sarung tangan hitam dan mereka mulai pakai, terus ngambil gergaji. Aaron itu menyeret tubuh si Daniel menuju ke garasi dan tubuhnya itu digeletakin di sana. Rupanya di sini Aaron dan juga Sierra berencana untuk menghilangkan bukti kejahatan yang telah mereka lakukan. Caranya adalah mereka berdua mengeluarkan gergaji panjang dan mulai memotong tubuh si Daniel dari tangan, kaki, dan juga kepalanya. Mereka berusaha untuk memotong terus menggergaji tubuh si Daniel, tapi karena tulang manusia itu pada dasarnya keras, mereka kecapean. Yang ujung-ujungnya si Aaron itu punya sebuah ide, yaitu membakar tubuh si Daniel di garasi. Mereka kemudian ngambil bensin, nyiramin tubuh si Daniel, dan nyalain pemantik. Mereka lempar semua barang bukti yang telah mereka lakukan, barang bukti yang mereka beli, dibakar bersamaan dengan tubuh si Daniel. Menariknya lagi, di jam yang sama ketika Sierra sedang mencoba untuk membakar tubuh si Daniel di garasi, di saat itu jugalah Christine alias ibunya Daniel ngechat Sierra. Dan Sierra menjawab kalau ayahnya sedang mandi, gak bisa diganggu. Setelah Sierra ngebalas chat dari Christine, Sierra kemudian langsung ngeletakin HP-nya gitu aja. Dan Sierra sama Aaron itu pergi meninggalkan rumah si Daniel. Harapan mereka itu rumahnya langsung kebakar, cuman sayangnya pas mereka pergi, apinya itu gak menyala dengan besar dan hasilnya yang terbakar cuman tubuh si Daniel. Dari sinilah kemudian polisi udah mulai sadar kalau pas mereka masuk ke dalam rumah si Daniel, di bagian area garasi ada yang terbakar. Itu adalah tempat di mana si Daniel dibakar. Oke, itu dia video kita hari ini tentang sebuah kasus yang cukup gila yang dilakukan oleh Sierra yang berusia 16 tahun bersama dengan pacarnya Aaron yang berusia 18 tahun. Sebenarnya alasan dibalik kenapa Sierra ngelakuin hal gila kayak begini itu dikarenakan Sierra itu benci dengan Daniel karena melarang hubungan mereka berdua. Jadi Sierra itu memutuskan kalau gua nggak bisa bersama dengan Aaron, pacar gua harus ngebunuh ayah gua sendiri. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita kali ini, sebenarnya cinta itu buta. Sebuta-butanya cinta itu, kita juga nggak boleh ngelupain keluarga kita yang udah ngebesarin kita dari kecil sampai kita dewasa. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita bertemu dengan orang yang kita cintai, orang yang lebih cinta dengan diri kita sendiri itu adalah keluarga kita sendiri. Masa iya sih parent lo udah ngebesarin lo sampai lo gede, terus lo malah ngelakuin hal bejat kayak begini? Nah, kalau misalkan kalian suka dengan cerita yang seperti ini juga, kalian bisa kunjungi di channel gua. Di sebelah sini gua ngebahas tentang sebuah kasus di mana seorang perempuan yang ternyata suka memakan daging manusia. Ceritanya itu creepy banget. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan cerita-cerita yang creepy, kalian bisa aja langsung cek video yang ada di sebelah gua. So see you guys on the next video.